Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah kemarin yang terputus. Ini kita telah membahas Gauss law, kemudian kita sudah tahu apa itu fluke. Kemudian, nah ini berhubungan dengan pertanyaan mengapa fluke untuk luasan tertutup sama dengan 0. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa fluke di sini menghasilkan plus, fluke di sini menghasilkan min, karena di sini dengan DA, DE dengan DA di sini sebelah kanan itu akan cos 0. Nah, karena sejajar dia. Kalau di sini E dengan DA-nya cos 180, jadi min, sini plus. Di sini 0. Kenapa 0? Karena 90. DA-nya normal, luasannya menuju keluar, sedangkan E-nya tegak lurus. Yang sebelah sana juga, yang sini juga. DA-nya ke bawah, DE-nya ke sana. Nah, jadi makanya dia 0 cos 90. Oke, jadi beberapa pertanyaan sudah bisa terjawab. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sampai di sini kita kemarin. Mathematical statement of Gauss law. Jadi secara matematik Pak Cik Gauss telah menyatakan bahwa epsilon 0 fluke sama dengan Q enclosed. Nah, ini fluke yang kita pelajari kemarin. Apa fluke itu? E kali dA. E kali dA ya, fluke. Nah, jadi sebenarnya Gauss itu melakukan eksperimen, dia dapatkan fluke itu sebanding dengan muatan yang ditutupi oleh luasan Gauss yang kita bikin. Nanti kita lihat luasan Gauss itu yang mana. Kemarin pun kita sudah bahas, kalau seandainya ini sebuah luasan yang kita bikin, ini kita namakan dengan luasan Gauss nanti. Gaussian surface. Oke, ingat nanti kalau saya bilang Gaussian surface berarti luasan yang kita buat. Nah, luasan ini harus tertutup, artinya di sini kan integralnya integral tertutup. Jadi tidak boleh bolong di sebelah sini, di sini nggak boleh, harus tertutup. Bentuknya ya terserah. Oke, ini epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini adalah ketetapan. Jadi ketika Gauss menemukan fluke itu sebanding dengan Q enclosed. Nah, ternyata ada sesuatu yang mempengaruhinya, sebuah angka. Nah, akhirnya dapatlah angka ini. Nah, sekarang tugas Anda PR, ingat PR. Coba dicari bagaimana cara mendapatkan epsilon 0 ini. Gimana nih orang mendapatkan epsilon 0? Oke. Kemudian kita tulis ulang fluke tadi EDA, fluke itu integral EDA, integral tertutup ini. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lanjutkan E ini kan kalau seandainya kita hubungkan dengan yang kemarin kan ada 1/4 V epsilon 0. Nah, itu ketetapan, saya rasa masih ingat semua. Oke, pertanyaan saya tadi apa? Ini Anda cari epsilon ini dari mana dapatnya. Nah, coba kita lihat ini. Ini ada sebuah muatan plus. Tentu akan ada medan yang keluar, radial. Radial itu artinya betul-betul searah dengan jari-jari. Nah, ini jadi dia tegak lurus. Dia akan pergi meninggalkan plus ini. Ini kalau plus muatannya. Kalau min ya berarti panahnya ke dalam menuju. Nah, coba kita mau tahu sekarang nih. Kalau saya tanya, berapakah E di sini? Berapakah E di sini jaraknya R misalnya dari sini ke sini R jaraknya. Ini kan Anda bisa hitung nih dengan cara menghitung E dianggap ini adalah sebuah muatan titik, yaitu 1/4 V epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Nah, masih ingat? Oke. E sama dengan 1/4 V epsilon 0 kali Q ini per R kuadrat. Nah, ini dapat sebenarnya, simple. Nah, coba kita buktikan dengan Gauss law.
sama nggak hasilnya? Nah, misalnya nih, kita mau cari berapakah E di sini misalnya. E di sini, di sini, di sini. Yang jaraknya R dari titik pusat muatan ini. Nah, ini apa namanya, seharusnya kita tulis ulang. Tapi karena kalau seandainya saya tulis ulang agak lama, habis pulsa. Nah, coba lihat nih. Kita mau cari E di sini. E di sini. Nah, persamaan tadi masih ingat, ini dia epsilon 0 integral tertutup EDA Q enclose sama dengan Q enclose. Berarti coba kita lihat di sini, kita luasan ini bukan lingkaran ini nih. Ini adalah sebuah bola. Jadi yang merah jambu ini sebuah bola. Jadi kita luas bola. Jadi akhirnya kita nanti bicaranya luas bola ini nih. Karena kita mencari E dengan hukum Gauss itu harus membuat luasan tertutup, yaitu luasan yang menutupi muatannya. Nah, ini luasan tertutupnya sebuah bola. Nah, kalau kita partisi di sini, partisi itu kita bikin elemen-elemen kecil. Berarti di sini ada DA, di sini ada DA. Pada setiap DA itu ada E yang keluar, karena muatan ini akan menghasilkan medan E keluar dari muatan positif ini. Nah, anggap saja ini. Nah, ini adalah E yang keluar di dalam elemen DA. Sekarang saya tanya nih. Ini kan persamaannya kan dot ini nih. E dot DA. Apa artinya E dot ini? Masih ingat kan? Nah, dot itu maksudnya kan kita harus mencari komponen yang sejajar dengan dia. Berarti harus cos di sini. Berarti kalau kita tulis E dot DA sama dengan E DA kali cos 0. Cos 0 berapa? 1, makanya EDA. Nah, jadi karena E-nya ke sana, DA-nya juga ke sana. Di sini E-nya ke sana, DA ke sana, makanya cos 0. Jadi ini nggak ditulis nih cos 0. Jadi akhirnya kita punya epsilon 0 E dot DA sama dengan epsilon 0 E integral tertutup DA. Kenapa E tidak diintegralkan? Karena ini E ada di sini semuanya E, yang ada hanya elemen DA. Nah, makanya sebenarnya ini kan kalau kita tulis lengkap ini E dot DA epsilon 0 integral tertutup E dot DA sama dengan epsilon 0 integral tertutup epsilon 0 E kali integral tertutup kali epsilon 0 integral tertutup E DA cos. Nah, cos 0. Ini seharusnya di sini kita tulis lagi biar jelas, tapi dilewatkan cos 0-nya. Nah, setelah itu cos 0 kan 1. Jadi maka epsilon 0 E integral DA. Nah, DA. Kalau DA kita integralkan jadi apa? Jadi A. A itu untuk bola apa? Berarti luas bolanya, luas kulit bola ya. Ingat luas kulit bola. Luas kulit bola apa? 4V R kuadrat. Ini dia. Integral DA itu adalah A, yaitu 4V R kuadrat. Nah, sama dengan epsilon 0 ini, epsilon 0. Nah, akhirnya kita dapat E sama dengan Q enclose, Q yang ditutupi ini dibagi 4V epsilon 0 bagi kali R kuadrat ini. Ini epsilon 0 4V R kita letak di bawah. Ini dia. Sama kan hasilnya dengan tadi? Nah, tadi kan kita dapat kalau E akibat muatan titik adalah 1/4V epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Nah, ternyata dengan hukum Gauss kita cari hasilnya juga sama. Oke. Next. Nah, coba kita lihat lagi nih. Ini ada muatan ini kita anggap dipol. Dipol itu adalah muatan yang berdekatan. Jadi ini kita anggap sangat berdekatan ini, tapi beda muatan dia. Ini plus, ini min. Itu kita namakan dengan dipol. Nah, coba kita lihat karena sama besar dia, di syarat dipol juga harus sama besar muatannya. Jadi semuanya berpasangan ini. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kemana? Ini ke bawah, masuk sini. Ini kemana? Sana, masuk sini. Akhirnya berpasangan dia. Oke, sekarang ini. Imagine for surface S1, S2, S3, S4